Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap tiga pihak yakni Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Ketiganya mendapat somasi buntut tudingan terhadap Ibtu Rudiana yang muncul dalam beberapa bulan terakhir. Dalam konferensi pers pada Senin 22 Juli di Menteng, Jakarta Pusat, kuasa hukum Rudiana, Fitra Romadoni Nasution, memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar agar segera meminta maaf. Jika permintaan maaf tersebut tidak dilakukan, maka Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya. Menurut Fitra, selama beberapa bulan terakhir, pihak Rudiana sudah cukup sabar menghadapi fitnah yang diberikan. Lantaran sudah mencapai batas kesabaran, Rudiana pun berancang-ancang mengambil langkah tegas. Somasi ini diberikan lantaran Dedi, Dede, dan Liga diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Ketua DPP Perhaki Elza Syarif dalam kesempatan yang sama mengatakan, somasi terbuka ini dilakukan karena mereka tidak mengetahui alamat dari ketiga orang tersebut. Elza berujar, langkah ini jadi serangan balik Rudiana terhadap orang-orang yang menyudutkannya. Akibat informasi dari ketiga orang tersebut, banyak saksi yang kini mencabut kuasa untuk bersaksi di kasus pembunuhan yang terjadi pada 8 tahun silam ini. Menurut Elza, ketiganya dapat dikenakan pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun karena memberikan keterangan di luar sumpah. Adapun Ibtu Rudiana tidak hadir dalam konferensi pers dengan alasan sedang ada tugas kedinasan. Selanjutnya, terkait dengan isu bahwasanya yang baru-baru ini ya, yang baru heboh sekarang itu yaitu Dede. Ya. Ini saya jawab ini. Dede mengatakan bahwasanya dia itu diarahkan ataupun disetting keterangannya oleh Ibtu Rudiana. Saya ingin menjelaskan bagaimana asal muasal adanya Dede ini kepada rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Bapak Sulaiman ya bahwasanya menanyakan kepada Bapak Rudiana apakah nama anaknya ini bernama Muhammad Rizky Rudiana. Itu ditanyakan langsung oleh Ibtu Sulaiman kepada Bapak Rudiana. Benar, nama anaknya bernama Muhammad Rizky Rudiana. Dia menyampaikan bahwasanya sudah ada korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Gunung Jati. Sehingga tolong dicek dulu apakah itu memang anak bapak atau tidak. Diceklah oleh Bapak Ibtu Rudiana ke rumah sakit Gunung Jati. Setelah dicek benar dia melihat itu adalah anaknya. Dilihat dia dengan patah di sini, gigi juga hancur dan luka-luka di bagian kepala dan lain-lainnya. Dia merasa aneh atas meninggalnya anaknya tersebut. Tapi karena memang dibilang kecelakaan awalnya, sehingga beliau memakamkan almarhum pada tanggal 28 Agustus 2016 di TPU Jatiwangi. Setelah dimakamkan, sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya, sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Ayah Muhammad Rizky atau Eki, korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam, Ibtu Rudiana kini mulai beraksi dan mulai pasang badan atas segala tuduhan yang dialamatkan padanya. Terbaru, Ibtu Rudiana menyiapkan 60 pengacara untuk membela dirinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam jumpa pers pada Senin 22 Juli, tim pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Romadoni Nasution menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak melarikan diri ataupun bersembunyi dari kasus ini. Fitra mengatakan bahwa Ibtu Rudiana merupakan anggota polisi aktif yang patuh terhadap hukum. Menurutnya, Ibtu Rudiana tidak muncul ke publik lantaran mematuhi SOP internal kepolisian. Lebih lanjut, Fitra menyebut bahwa Rudiana
tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan sang anak. Pihaknya menghormati penyidik Polda Jawa Barat yang sedang bekerja, sehingga kubu Ibtu Rudiana memilih tidak mau menimbulkan spekulasi liar yang dapat merusak citra dan nama baiknya dan institusi kepolisian. Dikatakan oleh Fitra bahwa kliennya meyakini bisa melaksanakan prosedur. Maksud kami, kliennya meyakini penyidik bisa melaksanakan prosedur sesuai ketentuan undang-undang dan bertindak profesional. Adapun dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana juga menyampaikan bantahan terkait isu lain. Menurut Fitra, kliennya sebenarnya tidak mau meladeni tudingan yang dialamatkan kepadanya. Namun tiap hari tudingan tersebut kian mengganggu. Sebagaimana diketahui, Ibtu Rudiana menjadi sorotan selama penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Pasalnya, Ibtu Rudiana tak pernah muncul untuk memberikan pernyataan terkait penanganan kasus ini. Rudiana pun hanya muncul sekali melalui potongan video saat awal kasus ini mencuat kembali. Teman-teman bertanya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bicara? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri? Saya jawab, itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dari tanggung jawab sebagai pelapor. Tentunya kami jawab, beliau adalah anggota polisi aktif yang tunduk dan patuh kepada Perpor nomor 7 tahun 2022, dan itu juga sedang kita kaji sebagai tim kuasa hukum. Artinya kalau seumpamanya perintah, peraturan dan perintah hukum itu boleh berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal itu, tentu beliau akan laksanakan. Akan tetapi karena hubungan kedinasan dan keterikatan kedinasan, beliau harus mematuhi SOP yang ada di internal kepolisian. Apalagi kasus hukum ini telah ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat yang tentunya terkait dengan persoalan hukum tidak ada kapasitas beliau untuk menjawab itu, melainkan yang menjawab yang resmi adalah bidang hubungan masyarakat Humas Polda Jawa Barat. Kita menghargai penyidik yang sedang bekerja dan kita tidak ingin menimbulkan spekulasi liar yang tentunya akan merusak citra dan nama baik Bapak Ibtu Rudiana dan institusi kepolisian. Kita yakini bahwasanya penyidik dan Polda Jawa Barat tetap melaksanakan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan profesional dalam menangani kasus ini. Kami akan menjawab tudingan-tudingan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang selama ini sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua. Akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, al-fitnatu asaddu minal qatli. Artinya pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang kecil. Teman-teman sekalian, belakangan ini muncul kabar bahwa pihak Ibtu Rudiana melarang siapapun untuk berziarah atau berkunjung ke makam sang anak Eki yang terletak di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selain itu, juga ada isu yang menyebut Eki sebenarnya masih hidup. Merespons hal ini, pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana angkat bicara dan memberikan bantahannya. Melalui keterangan pada Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana Fitra Romadhoni Nasution memastikan kabar Eki masih hidup adalah hoax. Menurut Fitra, jika almarhum Eki masih hidup, maka Ibtu Rudiana tidak mungkin berjuang segigih ini. Bantahan yang sama juga disampaikan terkait kabar pelarangan berziarah ataupun pengambilan foto di makam Eki. Fitra berujar kliennya sama sekali tidak mengenal seorang pria bernama Rana yang mengaku diperintahkan untuk menjaga makam Eki. Rudiana disebut merasa senang jika ada masyarakat yang ingin berziarah ataupun foto di makam almarhum sang anak. Waktu diketahui muncul sebuah video yang beredar di media sosial yang menampilkan makam Eki dijaga oleh seseorang bernama Rana. Rana mengaku ditugaskan untuk menjaga makam dan melarang siapapun untuk mengambil foto di makam Eki. Meski begitu, Rana tak mau berbicara lebih banyak terkait perintah Rudiana tersebut.
terkait dengan tudingan ada katanya suruhan dari Bapak Ibtu Rudiana, namanya penjaga makam Bapak Rana, katanya disuruh Bapak Ibtu Rudiana untuk melarang orang melakukan ziarah di TPU Desa Jatiwangi dan melarang orang untuk ambil foto ataupun selfie di dekat pemakaman. Itu adalah berita bohong ataupun hoax. Bapak Rudiana setelah kami konfirmasi menyampaikan tidak mengenal yang namanya Rana dimaksud dan ataupun foto di dekat makam almarhum, dan justru beliau juga senang apabila ada yang mendoakan almarhum. Jadi clear sampai di sini, beliau tidak kenal yang namanya Rana dan beliau tidak ada perintah ataupun menyuruh orang larang ziarah ke makam almarhum. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.